Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Ari Wibowo, selaku dosen mata kuliah Marketing Komunikasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi tengah semester pada mata kuliah Marketing Komunikasi dengan judul Analisis Komunikasi Pemasaran Digital pada kasus podcast Play and Say oleh Emil Mario. Perkenalkan, nama saya Hasbi Rizky Suwardi dari kelas 4C dengan NPM 0231231159. Berikut saya memilih podcast tersebut yaitu unik karena dengan konsep di dalam kamar mandi. Baik, berikutnya pada fase pertama itu memilih nilai dengan analisis segmentasi pasar atau STP. Dengan geografis yaitu berfokus pada audiens di wilayah urban seperti Jakarta, Bogor, dan ibu kota lainnya yang ada di setiap daerah. Dengan suburban Indonesia yang memiliki penetrasi penetrasi internet tinggi. Lalu selanjutnya yaitu demografis. Pada demografis ini yaitu dominan dengan Gen Z dan milenial usia dari 15 sampai 27 tahun. Melek teknologi dan inklusif. Lalu selanjutnya yaitu psikografis yang memiliki individu dengan gaya hidup ekspresif, penikmat kultur pop, dan memiliki keterbukaan terhadap isu-isu sosial modern. Karena di sini pada narasumber Slay and Say itu kalangan Gen Z semua. Jadi untuk psikografisnya itu yang memiliki individu dengan gaya hidup ekspresif. Lalu selanjutnya itu behavior. Behavior ini yaitu pengguna aktif media sosial yang tentunya itu didominasi oleh Gen Z seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya yang mencari konten hiburan bersifat relatable dan jujur. Selanjutnya pada fase pertama ini yaitu target marketing, market dan positioningnya itu target marketnya utamanya tadi trend conscious dengan Gen Z yang menganggap podcast sebagai wadah validasi identitas dan hiburan tanpa filter. Jadi pada podcast ini Emil Mario dan audiensnya itu bersosialisasi secara langsung atau menghubungkan antara narasumber dan audiens tersebut dengan digital audience konteksnya itu menargetkan audiens yang lebih loyalitas tinggi terhadap personal, yaitu Emil Mario sendiri, yaitu daripada sekedar format konten. Lalu positioningnya menjadi the voice of Gen Z yang mengedepankan otentisitas dan keberanian dalam berekspresi. Pada fase kedua yaitu menyediakan nilai nilai providing value. Pada unique selling point atau yaitu USP, kualitas pada narasi yang santai namun berani didukung oleh personal branding Emil Mario yang sangat kuat. Lalu service talentnya yaitu membangun interaksi dua arah melalui media sosial, menciptakan perasaan seperti teman dan teman dekat dengan audiens seperti itu. Lalu yang ketiga itu price, yang itu memberikan nilai hiburan premium dan informasi tren secara gratis di berbagai platform digital. Lalu speednya yaitu kecepatan dalam respon isu-isu viral, pop kultur sehingga konten selalu terasa segar dan relevan. Baik, selanjutnya masih pada fase kedua yaitu analisis marketingnya memiliki 6, 6, 6P yaitu produk, yaitu konten diskusi gaya hidup, opini, populer, dan wawancara interaktif. Jadi pada podcast kali ini sangat interaktif gitu ya. Lalu price ini juga aksesibilitasnya gratis bagi audiens, nilai ekonominya dihasilkan dari iklan dan kemitraan brand tersebut. Lalu place yaitu distribusi melalui kanal YouTube, Spotify, dan teaser di TikTok dan Instagram. Selain itu juga ada people. People ini yaitu Emil Mario sebagai pusat nilai value-nya yang menjadi aspirasi audiens. Selain itu juga Emil Mario ini yaitu salah satu influencer yang sangat terkenal dengan belak-belakannya atau dengan keberaniannya terhadap kritikan-kritikan yang ada di luar sana. Lalu yang ketiga visual experience yaitu estetika visual studio yang vibran dan modern sesuai selera Gen Z. Yang tadi saya sebutkan bahwa saya tertarik dengan konsep pada podcast ini karena di dalam podcast ini yaitu mengandung studio yang berunsur di dalam kamar mandi. Baik, selanjutnya pada fase 2 ini menyediakan marketing 3.0 yaitu human value driven. Yang pertama itu value driven, pemasaran tidak lagi sekedar menjual konten tapi menjual nilai kebebasan dan berekspresi dan inklusivitas. Lalu yang kedua emotional connection, membangun hubungan batin dengan audiens melalui topik-topik yang menyentuh sisi kemanusiaan dan realitas sosial. Selanjutnya yaitu fase yang ketiga yaitu mengkomunikasikan nilai dengan strategi promosi unik
viral clip engagement, saya mengambil pada episode dengan Medi yang ternyata uh, orang Belanda, bukan orang Betawi. Berdasarkan gambar promosi ini dilakukan melalui metode product placement, yaitu penempatan produk yang sangat strategis, yaitu produknya Cimol Bojot AA. Pada keunikan ini, yaitu promosi brand Cimol Bojot AA dalam episode ini sangat unik karena produk tersebut tidak hanya menjadi cemilan, tetapi juga bagian dari dekorasi studio. Set desain produk diletakkan secara estetik di rak dinding dan meja sehingga secara visual terus terpapar kepada penonton selama durasi podcast tanpa mengganggu jalannya percakapan. Baik, selanjutnya ini klasifikasi promotion mix dan ulasan. Klasifikasi promotion mix-nya itu digital marketing karena dilakukan sepenuhnya di platform digital sosmed, yaitu Instagram dan YouTube, untuk menjangkau komunitas yang terhubung secara online. Yaitu yang kedua, guerrilla marketing. Karena cara penyampaiannya tidak konvensional, yaitu menggunakan set bertema kamar mandi atau WC yang estetik untuk menciptakan pengalaman yang berkesan dan menarik perhatian audiens secara spontan. Selanjutnya itu klasifikasi promotion mix dan ulasan. Ulasan yang pertama yaitu penerapan Childers Effect, yaitu melalui interaksi antara Emil Mario dan bintang tamu Medi, terciptakan opini persuasif yang membuat penonton merasa produk tersebut adalah sebagian dari gaya hidup, yaitu Slay. Fans cenderung memberikan dukungan seperti pemadu sorak karena kontennya sangat menghibur. Lalu yang kedua itu integrasi era marketing poin eh, 4.0, yaitu promosi ini mencerminkan transisi ke pemasar digital di mana brand brand tersebut berupaya menciptakan pengalaman yang relevan di platform media sosial. Penonton tidak merasa sedang menonton iklan, melainkan menyaksikan interaksi sosial yang organik. Lalu yang ketiga, dampak online to offline, yaitu pemaparan produk secara visual yang konsisten di dunia digital bertujuan untuk mengiring opini dan keinginan beli penonton di dunia nyata. Baik, selanjutnya itu fase keempat, yaitu uh, pada fase keempat yaitu tipe collaborations. Pada blocking konten ini, yaitu pada podcast kali ini, yaitu Kopi Kenangan bertindak sebagai kolaborator utama yang melakukan blocking konten dengan penjelasan pada konten tersebut dari pertama masuk sampai akhir akhir podcast tersebut, yaitu di blok konten, blocking konten, yang dimana Emil pada awal video tersebut meminum produk tersebut dengan mempromosikannya. Lalu pada eksploitasi dari awal hingga akhir, yaitu strategi blocking ini terlihat jelas sejak awal podcast dimulai seperti tadi, di mana produk sudah tersedia di set meja. Hal ini menunjukkan sifat iklan yang monopolistik dan berulang di sepanjang acara. Lalu nilai kerjasama yang sangat tinggi karena Kopi Kenangan mengambil seluruh slot iklan dalam satu episode. Kerjasama ini dikategorikan memiliki nilai biaya yang lebih tinggi dan mahal karena sifatnya yang menutup peluang bagi kompetitor lain untuk masuk. Baik, selanjutnya yaitu pada yang kedua, yaitu tipe collaborations build build content atau produk knowledge. Pada 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 episode kali ini yaitu Emil menyampaikan atau produk tersebut pada brand kecantikan yaitu Lux Cream. Pada pada brand ini Emil melakukan uh, penjualan secara terang-terangan kepada audiens, yaitu memperlihatkan bagaimana cara menggunakan uh, lipstick Rose Creme ini pada audiens karena bibir Emil itu sangat pucat. Lalu selanjutnya pada fase keempat ini yaitu product placement usage. Pada episode ini tentunya terlihat pada gambar yaitu brand brand kebab monster dengan menjualkan brand pada produk placement, yaitu usage produk placement atau usage pada audiens. Lalu di sini juga narasumber atau bintang tamunya menggunakan brand tersebut. Lalu selama video tersebut audiens dan narasumber dan bintang tamu ini memakan salah satu produk Bab Monster pada kali ini. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.